Shalom untuk kita semua. Pagi ini Sabtu 19 Oktober 2024. Saya Pendeta Stefanus Surlia mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti renungan harian yang diberikan oleh Majelis Sinode GKU di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menyelamatkan kami dari malam yang panjang. Sebelum kami melanjutkan tugas, kami akan mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu yang kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah hati kami dan mampukanlah kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hari ini tema renungan kita adalah hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Sedangkan pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-21 yang berbunyi demikian. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini dengan memakai beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dilakukan Yesus setelah membaca kitab Nabi Yesaya? Yang dilakukan Yesus adalah ia memulai mengajar mereka. Pertanyaan yang kedua, apakah perkataan Yesus ketika telah usai membacakan kitab tersebut? Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, berita pembebasan tampaknya sangat dirindukan oleh banyak orang, karena banyak orang tertawan dalam berbagai persoalan. Dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, situasi ini tidak mengagetkan. Manusia tidak berkuasa melepaskan dirinya dari berbagai kejahatan dan penderitaan. Justru karena itulah Allah datang ke dalam dunia untuk memberitakan dan memberikan kebebasan. Kristus datang untuk membawa kabar baik tentang pembebasan. Teks hari ini mengisahkan khotbah Yesus yang pertama di Nazaret, kampung halamannya. Popularitas Yesus sudah bergema kemana-mana di seluruh Galilea. Dan pertanyaannya adalah, seperti apa posisi Yesus ketika dia menyampaikan tentang penggenapan firman Tuhan? Pertama, Yesus sebagai yang diurapi. Frasa roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dalam tulisan Yesaya. Hamba yang diurapi di sini identik dengan hamba Allah yang dinubuatkan di kitab Yesaya pasal 42 hingga 53. Hamba yang diurapi adalah hamba yang menderita. Dia adalah utusan Allah untuk sebuah misi penyelamatan yang khusus. Kedatangan hamba Allah ini merupakan penghiburan ilahi bagi orang-orang Yehuda dalam kaitan dengan pembuangan ke Babel. Kedua, Yesus sebagai pemberita. Hamba Allah dalam nubuat Yesaya mengemban misi penyelamatan dengan beragam aspek di dalamnya. Walaupun demikian, dalam khotbah Yesus di Nazaret, perhatian difokuskan pada tugas pemberitaan. Tugas ini diungkapkan sebanyak beberapa kali melalui kata untuk menyampaikan kabar baik dan untuk memberitakan. Dengan demikian, Yesus bukan hanya inti dari berita Injil, tetapi Yesus juga sang pemberita Injil. Yang ketiga,
Yesus sebagai penggenap. Klimaks dari pengajaran Yesus di sinagoge Nazaret adalah penggenapan. Dengan tegas dia menandaskan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Istilah hari ini dalam konteks ini tidak boleh dipahami sebagai 24 jam. Bentuk kata kerja perfect, genaplah, di sini sangat mungkin menyeratkan suatu tindakan dalam durasi tertentu. Sebenarnya penggenapan ini sudah terjadi di awal pelayanan Yesus dan nantinya terus akan digenapi secara sempurna melalui kematian dan juga kebangkitannya. Jadi, Yesus bukan hanya sebagai proklamator, tetapi juga sebagai eksekutor setiap janji-janji Allah. Sebagian orang memahami penerima kabar baik secara harfiah. Karya penggenapan Yesus di sini diyakini memang ditujukan pada mereka yang miskin, terbelenggu, buta, dan tertindas secara jasmania. Yesus datang untuk kaum marginal secara sosial. Penyelidikan yang lebih teliti menunjukkan bahwa penerima kabar baik ini lebih secara rohaniah. Penafsiran yang terlalu harfiah tidak sesuai dengan teks kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3 dan konteksnya juga. Nubuat Yesaya ditujukan kepada semua bangsa Yehuda tanpa terkecuali. Ayat 3 secara jelas mengarah pada kiasan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Penafsiran harfiah juga membuat Yesus sebagai figur yang gagal dalam menggenapi janjinya. Menurut Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, Yesus tidak hanya memberitakan kabar baik bagi orang miskin atau menyembuhkan orang buta, tetapi juga memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan dan yang tertindas. Jika bagian ini dipahami secara politis, hal ini tidak terjadi. Bangsa Israel tetap berada di bawah penjajahan Romawi. Apakah penjelasan ini berarti tidak ada aspek jasmania sama sekali dalam penggenapan Yesus? Tidak juga. Aspek jasmania tetap ada, tetapi bukan menjadi sorotan utama. Pada waktu Yesus meyakinkan Yohanes Pembaptis yang mengalami keraguan, dia menunjukkan segala mujizat sebagai pembuktian bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan, sambil menutup dengan kalimat, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kalimat terakhir ini jelas merujuk pada nubuat Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3. Ketegangan antara makna rohania dan jasmania ini perlu dipahami dalam konteks sosial ekonomis pada waktu itu. Orang-orang miskin dan cacat secara fisik pada waktu itu tidak memiliki sistem bantuan yang memadai. Mereka tidak memiliki jaminan dan keamanan. Mereka tidak mendapatkan kesempatan dan penghargaan dalam masyarakat pada waktu itu. Kelompok masyarakat seperti ini paling membutuhkan Allah. Dengan demikian, mereka menjadi contoh paling ideal untuk menggambarkan semua orang yang hanya berharap pada Allah saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita percaya bahwa berita baik yang disampaikan dan digenapi oleh Yesus berlaku atas siapa saja yang mengakui ketidakberdayaannya di hadapan Allah. Siapa saja yang merasa tidak memiliki harapan akan disediakan harapan di dalam Injil. Siapa saja yang terikat dengan berbagai kejahatan dan penderitaan, ditawarkan kebaikan di dalam Injil. Tidak peduli seberapa buruk keadaan kita di dunia saat ini, kita selalu memiliki kabar baik di dalam Kristus.
Yang dijanjikan oleh Yesus bukan hanya jalan keluar dari suatu persoalan, tetapi dari akar semua persoalan, yaitu dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagikanlah firman Tuhan ini kepada rekan kerja, teman sekolah, tetangga, anggota jemaat atau komsel, dan lain sebagainya, bahwa kebebasan di dalam Kristus bukan sekedar janji, karena Kristus sendiri yang sudah menggenapinya. Mari kita berdoa. Roh kami telah dikenyangkan oleh firman-Mu, dan kini kami siap untuk menghadapi kenyataan hidup kami. Kami mohon Tuhan Yesus, tolonglah kami dalam setiap perjuangan hidup kami. Kami mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap langkah hidup kami. Kami mendasari setiap pergumulan kami di hari yang baru ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.